Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dwiki Rahmawati dengan NPM 213209066. Saya dari kelas 1C Akuntansi. Kedudukan penting pendekatan filosofis dan sofistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Keterkaitan antara keduanya terfokus pada rasionalitas. Kita dapat menyatakan bahwa suatu pendekatan filosofis terhadap agama adalah suatu proses rasional. Yang dimaksud proses rasional ini mencakup dua hal. Pertama, kita menunjukkan fakta bahwa akal memainkan peran fundamental dalam refleksi pengalaman dan keyakinan keagamaan dalam suatu tradisi keagamaan. Kedua, kita menunjukkan fakta bahwa dalam menguraikan keimanannya, tradisi keagamaan harus dapat menggunakan akal dalam memproduksi keagamaan, harus dapat menggunakan akal dalam produksi argumen-argumen logis dan dalam membuat klaim-klaim yang dapat dibenarkan. Sedangkan dalam kajian Islam, berpikir filosofis tersebut selanjutnya dapat menggunakan dalam bentuk memahami agama, maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan filosofis ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelumnya, di antara Muhammad Al-Jurjawi yang memiliki buku berjudul Hikmah Al-Tashri wa Falsafatuhu. Dalam bentuk tersebut, Al-Jurjawi berusaha mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Misalnya, ajaran agama Islam mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah dengan tujuan antara lain agar seorang dapat merasakan hikmah hidup secara berdampingan dengan orang lain dan sebagainya. Makna demikian dapat dijumpai melalui pendekatan dan bersifat filosofis. Seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya dan dapat pula menangkan hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, seseorang mengerjakan suatu. Makna demikian dapat dijumpai melalui pendekatan yang bersifat filosofis. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, seseorang dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya dan dapat pula menangkan hikmah ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, seseorang mengajarkan sesuatu amal ibadah, kita akan merasakan keringan spiritual, menimbulkan kebosanan, semakin mampu menggali makna filosofis dari sesuatu ajaran agama, maka makin meningkat pula sikap penghayatan dan daya spiritualitas yang dimiliki seseorang. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakini mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang didapatkan di pengalaman agama hanyalah pengakuan formalistik. Misalnya, sudah haji, sudah menunaikan rukun iman kelima, dan berhenti sampai di situ aja, tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, pendekatan filosofis yang berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengalaman agama yang bersifat formal. Filsafat dipelajari segi batin dan bersifat esoterik, sedangkan bentuk memfokuskan segi lahiriah yang bersifat eksoterik. Islam sebagai agama yang banyak penganutnya mempergunakan akal pikiran, sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya daripada
pemaparan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan pengertian dari pendekatan filosofis. Menurut penulis, pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, dan hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar dan dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang tampak. Dakwah sufistik dalam beberapa literatur diistilahkan dengan sebuah dakwah spiritual atau dakwah zauhi. Terdapat sekurangnya 3 hal yang harus ada dalam dakwah Islamiyah, yaitu pertama, dimensi pengetahuan atau ilmu, kedua dimensi kesadaran, dan ketiga dimensi perilaku. Dakwah yang harus menemukan ibadah atau pengetahuan akan membuat orang pandai berkilah, tapi sesungguhnya sebagai pembangkang. Dakwah sufistik adalah spiritual, ini lebih menekan pada dimensi kesadaran ketuhanan, bukan kesadaran memperkaya ilmu atau pengetahuan. Agama tanpa kesadaran ketuhanan, keahlian dan ilmu tentang Tuhan dan ajarannya, tanpa kesadaran ketuhanan, sering membuat seseorang menipu diri sendiri atau munafik. Perilaku yang demikian itu sebenarnya mempermainkan Tuhan dan melecehkan Tuhan. Dakwah sufistik adalah penanaman cinta Allah dalam hati madu, yang mengharapkan ridha Allah setiap ucapan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku, serta menjauhi hal-hal yang menyebabkan murkanya. Dakwah sufistik adalah proses dakwah Islamiyah di mana umat mengikuti ajaran dai dalam berbagai hal. Di samping memahami ajaran Islam yang ia peroleh dari sang dai, umat mengikuti ajakan dai untuk takut kepada Allah, cinta, ibadah, ikhlas dalam kalimat tauhid, pasrah pada Allah, zikirullah, membaca Al-Quran, berdoa, zuhud terhadap dunia, menganggap rendah terhadap nikmat dan keinginan nafsu hati yang senantiasa mengingat Allah, pengorbanan jiwa, raga, dan harta di jalan Allah. Itulah garis besar model dakwah sufistik dalam menjadikan alternatif dakwah di era globalisasi. Argumen mendukung saya karena dengan adanya membaca kita dapat memperoleh banyak manfaat pengetahuan, dan penjelasan di atas itu sangat benar. Dengan kita membaca, manusia tidak akan ketinggalan dengan zaman yang dianjurkan oleh agama Islam dan agama lainnya. Argumen tidak mendukung saya karena manusia tidak hanya butuh membaca untuk dirinya sendiri, tapi butuh ilmu kehidupan lainnya untuk berorganisasi dan masyarakat sekitarnya. Bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga modern? Periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Bagi dalam 2 fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Kedua, fase disintegrasi. Menurut Syamsuddin, pada masa inilah daerah Islam meluas dari belahan Afrika Utara hingga ke Spanyol, di belahan barat, dan mulai Persia hingga ke India. Di belahan timur, daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, sepertinya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam bin Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunnun Al-Musri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj
dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, bin Sina, dan bin Miskawih dalam bidang filsafat, Ibnu Hayyam Al-Khawarizmi, Al-Mus'idi, Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lainnya. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.